Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para alim ulama, tokoh agama yang kami muliakan, yang kami hormati Ibu Kepala Desa beserta perangkat yang hadir yang kami hormati, juga semua jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada majelis kita siang ini. Semoga apa yang kita lakukan dan kerjakan pada siang ini merupakan bagian dari amal ibadah kita selama dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Alhamdulillah, syukur hari ini Kamis 17 April tahun 2025, kita tanggal 31 Maret 2025 kemarin jatuh hari raya Idul Fitri. Hari ini tanggal 17 April, artinya sudah 18 hari Ramadan meninggalkan kita. Ya. Cepat nih ada mudah puasa tuh Pak. 18 hari. Cepat nih ya. Alhamdulillah, hari ini setelah lebih kurang 1 bulan kita libur, Allah berikan kita kesempatan untuk selalu istiqomah di dalam mengisi kegiatan ibadah kita, majelis taklim rutin ya. Semoga Allah jaga iman kita, jaga Islam kita, jaga sehat kita, sempat kita, sehingga kita menjadi hamba yang istiqomah di dalam melaksanakan perintah agama dan melaksanakan perintah Allah ya. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hitung tadi ya, rata-rata di penyandingan jumlahnya sama seperti ini awal. Kemarin ulak bedil. Kalau diperingkatkan penyandingan itu nomor 1 dari 3 ya. Nomor juara 1 dari nomor 3 dari belakang jumlahnya. Ulak bedil nomor 2. Tunas aur nomor 1, agak banyak dikit. Ya. Kemarin penyandingan saya hitung 20 orang. Ulak bedil 20 orang. Hari ini ibu-ibu 20 berapa? 4 ya. Tambah bapak-bapak. Alhamdulillah. Jadilah Allah kasih kita kesempatan untuk istiqomah di dalam belajar. Memang kita itu ibu ibarat anak sekolah, kalau sudah lama libur untuk memulai pertama itu berat lagi. Berat. Ya. Berat lagi. Apalagi kita ini
ibadahnya sudah terkuras selama bulan Ramadan. Makanya kalau ingin melihat bagaimana orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar, melihatnya bukan di bulan Ramadan, tapi melihatnya itu setelah selesai bulan Ramadan. Ya, setelah selesai bulan Ramadan. Makanya ibu dan bapak, setan atau iblis pada hari raya Idul Fitri, yang kata orang muslim hari kemenangan. Nah, yang menang itu siapa? Hari kemenangan. Hari kemenangan itu walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yaitu bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa, menyempurnakan puasanya selama 1 bulan penuh. Beribadah hanya mengharap ridho Allah karena iman. Nah, itu yang meraih kemenangan. Kalau puasa ibadah hari raya Idul Fitri, menang apa tidak? Nah, ini saya jawab, ibu tadi niatnya mau lebaran atau Idul Fitri. Ya. Nah, di hari raya 1 Syawal, orang-orang Islam yang berpuasa karena iman, hanya mengharap ridho Allah. Janji dalam hadis Nabi, man qara Ramadan imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa, mendirikan ibadah puasa, kesadarannya karena iman, hanya mengharap ridha Allah, semua dosa dan kesalahannya Allah ampuni. Makanya di hari raya 1 Syawal, setan itu paling benci. Diskusi sesama setan, iblis itu, Bu. Bahasa kitanya seperti ini dia. Selama ini kita sudah berusaha menjerumuskan umat Islam, keturunan Nabi Adam, supaya dia melakukan kemaksiatan, meninggalkan semua ibadah. Nah, umat Islam yang berpuasa selama bulan suci Ramadan karena iman itu diampuni semua dosanya. Jadi di hari raya sama seperti bayi yang bersih lagi. Nah, kata setan tadi, percuma baik kita godanya, lah balik bersih lagi. Tapi karena setan ini tidak kekurangan akal, apa kata raja setan? Ngomong dengan anak buahnya nih, ya, masih banyak cara kita untuk menjerumuskan anak dan keturunan Nabi Adam, terutama umat Islam. Walaupun dia sudah berpuasa selama 1 bulan penuh, dosanya diampuni oleh Allah. Nah, keluar di bulan suci Ramadan masih bisa kita menggodanya. Apa salah satu contohnya, Ibu? Saat di bulan Ramadan kita rajin, setelah keluar Ramadan kendor. Itu setan godanya, Pak. Ya. Ibu, di bulan Ramadan kita rajin sholat 5 waktu, sholat sunat, sholat tarawih, tadarus Quran, iktikaf di masjid. Tapi begitu telah selesai bulan Ramadan, kendor lagi. Itu cara setan memperangkap kita. Cara setan menjatuhkan kita. Pertanyaannya, kenapa, Ibu? Kalau di bulan suci Ramadan kita rajin ibadah, berpuasa, sanggup menahan haus sejak dari subuh sampai terbenam matahari, sanggup kita. Tidak hanya menahan lapar, tapi menahan semua pandangan, semua perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Sanggup. Makanya ibadah kita kapan dalam kondisi perut kosong, perut lapar, itu ibadahnya bagus. Ya, Bu. Makanya kita umat Nabi Muhammad di Indonesia itu, Bu, sedikit-sedikit makan, ya kan?
Hari raya itu kan itu, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, ujungnya kenyang. Kapan sudah kenyang, malas ibadah. Itu umat Islam. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Rasul makan dikit-dikit. Rasul itu tidak pernah mengenyangkan perutnya. Karena kita itu, Bu, kalau perut kenyang, ya, apalagi beras padi baru digiling nasinya dan pindang betok pula, udah. Kapan sudah makan kenyang, misalnya jam 11:30 atau jam 11 tadi, begitu diajak majelis jam 1, lari semangatnya ke mata, ngantuk. Ujungnya tidur, guling. Ada. Jadi bagaimana teorinya, Bu? Jadi saraf setan itu gampangnya dia menggodanya. Sudah masih banyak perangkap. Ibu nak membuktikan bahwa setan itu ada. Sederhana. Sederhana, Bu, membuktikan setan itu ada. Ini Quran, ini HP. Ibu buat rumus matematik. Misalnya habis Isya, aku baca Quran setengah jam, sanggup tak? Tak kan? Kemudian buka HP setengah jam, sanggup tak? Itu cara setan memperangkap diri kita itu. Kalau kita itu baca Quran atau berzikir habis sholat, Ibu, setan itu gampang nyerangnya. Nyerangnya di mana? Di mata. Ngantuk. Coba Ibu pegang HP, buka Lazada, buka internet, tidak ngantuk. Paling kapan ngantuk? Habis paket. Tidak percaya, buktikan. Teori itu buktikan. Cara setan goda kita. Ya. Ya dah, Bu, ya. Pernah ada Ibu menghitung selama 24 jam sehari semalam itu, berapa jam Ibu depan HP? Kira-kira untuk sekarang ini. Ya. Dan sehari semalam kita juga tanya dengan diri kita, berapa jam kita di sini misalnya buka Quran, baca Quran, atau berapa ayat yang kita baca. Dan situlah cara setan itu memperangkap diri kita itu, Ibu. Memperangkap diri kita. Ya. Nah, jadi kalau Ibu ingin melihat ibadah Ramadan kita kemarin baik, atau ingin melihat orang-orang itu kira-kira mendapat cahaya atau berkah bulan Ramadan, lihatlah setelah kita selesai bulan Ramadan ini. Bagaimana cara kita menjaga ibadah kita di luar Ramadan, bukan saat bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan rajin, setelah keluar dari bulan Ramadan lebih rajin lagi, nah itu yang bagus. Makanya Ibu, Allah itu lebih menyukai orang yang berbuat baik atau beribadah sedikit tapi rutin, daripada orang yang beribadah langsung banyak tapi tidak rutin. Ya. Kita itu kan dikumpulkan selama bulan puasa, kalau tadarus Quran bulan puasa, zakat, infak, sedekah, berikan takzil bulan Ramadan, tarawih, sholat tobat, sholat tasbih, semuanya bulan Ramadan. Begitu selesai bulan Ramadan, selesai pula. Selesai pula. Ya, itu contoh. Nah, itu pengantar supaya Ibu jangan kendor, ya. Jangan kendor. Kita bahas ayat yang Ibu baca tadi, ya. Palangan lah, karena lagi dibacakan yang tadi. Quran surat Al-Mu'minun, ya, dimulai dari ayat 1, juz 18. Saya ketika SMA sudah hafal ayat surat ini, Ibu. Kita baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, situ. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini menjelaskan, kalau dia menjelaskan beruntunglah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Artinya Allah itu menjelaskan ciri orang beriman. Nah, kalau ibu itu ingin termasuk bagian dari orang yang beriman, nah cirinya itu ada tak sama ibu dan bapak? Ya. Apa ciri orang yang beriman pertama dalam surat ini? Ayat kedua, ciri orang yang beriman itu allazina hum fi salatihim khashi'un, dan orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, itu ciri pertama orang beriman. Ibu, allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman itu ciri pertama mengerjakan ibadah salatnya itu khusyuk. Khusyuk. Sebab dalam Quran surat Al-Hadid, insya Allah ayat 15 atau 16 pernah kita sampaikan, alam ya'ninil lazina amanu an tahsya'a qulubuhum li zikrillah. Belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman kalau dia mengingat Allah itu belum khusyuk. Jadi kita itu ibu, ibarat kita berjalan naik kendaraan, ya, mau menuju ke satu tujuan, kita sudah naik kendaraan, tapi masih dalam perjalanan, belum sampai kalau belum khusyuk. Jadi maksudnya orang beriman itu walaupun dia sholat, mengerjakan sholat, kalau sholatnya belum sampai kepada tingkat khusyuk, belum sampai menjadi orang yang beriman. Belum sampai, ya. Nah, kita sudah pernah bahas apa cirinya orang khusyuk. Masih ingat ciri orang khusyuk? Ada berapa ciri orang yang beribadah khusyuk? Masih ingat? Pertama, ciri orang yang beribadah khusyuk, mereka melaksanakan ibadah kepada Allah itu pertama ada rasa cinta kepada Allah, bukan merasa cinta. Ya Bu, ada rasa cinta kepada Allah, bukan merasa cinta. Paham tak maksudnya ini? Dah, bagi kalah dulu. Itu ibu yang di belakang yang ngantuk. Ya, tak apa-apa ibu. Nah, pejamkan matanya, tak apa-apa. Apa Bu? Ya. Jadi ciri orang yang melaksanakan ibadah khusyuk kepada Allah itu pertama kita beribadah, baik ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji maupun ibadah yang lainnya, harus ada rasa cinta kepada Allah, bukan merasa cinta. Ibu mencintai laki ibu ini dulu, cinta apa pura-pura cinta? Nah, kira-kira itu. Ya. Kalau ada rasa cinta, ibu, istilah anak muda, kalau ada rasa cinta, ada pengorbanan. Beribadah itu ada pengorbanan. Hari ini Kamis, banyak kegiatan bisnis di rumah atau di luar. Sesibuk apapun ibu, karena merasa cinta kepada Allah, tinggalkan. Karena ada rasa cinta. Lihat ibu masih bujang gadis dulu, kalau ingin menemui pasangan pacar kita, karena cinta kan,
biar hujan tengah malam masih berangkat. Betul tak? Iya kan? Gunung tinggi ku daki, lautan dalam ku seberangi. Karena apa, Bu? Karena cinta. Bukan karena merasa cinta. Kalau kita itu merasa cinta, artinya kita melakukan sesuatu ibadah itu kepura-puraan, penuh dengan kebohongan. Rajin ke masjid karena ingin dilihat tetangga, itu bukan ada rasa cinta. Kapan pergi ke masjid, pokoknya serba yang kuning semuanya dipakai, iya kan? Itu bukan karena ada rasa cinta, tapi ada niat yang lain. Beda. Cinta, apa pengertian cinta? Lagi bahas cinta kan ya? Apa pengertian cinta? Cinta itu dalam Islam ada cinta yang murni, ya kan? Ada yang cinta itu yang penuh kepura-puraan. Cinta yang murni, yang hakiki itu cinta yang lahir dari hati, ya, atas kesadaran karena hati, bukan karena keterpaksaan, ya. Bukan karena keterpaksaan, tapi karena kesadaran yang lahir dari hati. Itu cinta dalam Islam. Tapi kalau cinta itu penuh dengan kepura-puraan, mencintai karena kebohongan, mencintai karena ingin niat sesuatu, menjahati, menyakiti. Nah, begitu juga kita kepada Allah. Jadi syarat pertama kita beribadah harus ada rasa cinta kepada Allah. Kalau kita sudah merasa cinta kepada Allah, semangat ibadah kepada Allah itu tidak pernah mau kita meninggalkan yang kita cintai. Betul tak, Pak? Ya. Saya pernah pisah dengan mantan. Salah satu pertanyaan, kenapa pisah? Karena sudah hilang rasa cinta itu. Nah, kira-kira seperti itu dalam teori dunianya, kan? Begitu kita dengan Allah. Kalau tidak ada rasa cinta kepada Allah, Ibu, berat. Coba tanyalah dengan orang rumah tuh, kalau masih pacaran dulu, kibit tangannya ini sakit, tidak marah deh, Pak. Coba sekarang, ada. Karena ada rasa cinta, ya. Iya. Yang kedua, supaya kita itu beribadah khusyuk kepada Allah. Kalau tadi ada rasa cinta. Yang kedua, harus ada rasa syukur kepada Allah. Bukan merasa bersyukur. Ada rasa syukur. Makanya orang yang kaya bukan orang yang bergelimang harta, pangkat dan jabatan, tapi orang yang kaya itu, Ibu, hidup ini cuma dua. Menurut saya bahagia itu cuma dua yang harus kita dapatkan. Pertama, tenang. Kedua, senang. Nah, kalau Ibu sudah tenang dan senang, sudah aman. Ya deh. Cuma dua itulah, Ibu. Betul tak? Hidup yang bahagia itu cuma dua ini. Senang, tenang. Betul tak, Bu? Ada orang yang hidupnya senang, ya, harta banyak, mobil banyak, kebun sawah banyak, pangkat dan jabatan 4-5 kali jadi anggota dewan, ya kan, jadi pejabat, senang hidupnya. Tapi batinnya tidak tenang. Banyak tidak? Banyak tidak? Betul? Iya kan? Jadi kalau hidup itu cuma dua, yang buat kita senang dan bahagia itu cuma dua, itu yang harus kita raih. Senang, tenang. Senang itu dunia, tenang itu artinya akhirat, ubudiyah kita kepada Allah. Kalau kesenangan itu dunia, dengan hasil usaha, kerja, doa dan usaha kita, itu kesenangan. Tapi ketenangan itu milik Allah yang diberikan kepada hambanya. Bagaimana kita meraih kemenangan itu? Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum li zikrillah.
Orang-orang yang hidupnya tenang, tentram, Allah tenangkan jiwa di dalam hatinya. Ya, bagaimana menenangkan hati ini? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hati yang selalu ingat kepada Allah. Hati yang selalu ingat kepada Allah. Ya. Coba lihatlah orang-orang yang selalu merasa dekat dengan Allah itu. Pernah ada orang-orang yang dekat dengan Quran, ibu lihat mudah marah, ya kan? Kapan ngomong vokalnya tinggi, ya kan? Apalagi akhir-akhir ini habis pelantikan wali kota, bupati yang masih muda-muda, kota tetangga lagi viral, ya. Baru dilantik beberapa minggu jabat marah-marah, suka marah. Dosen saya, ya, salah seorang profesor di UIN kasih komentar, ngasih materi kuliah tentang pemimpin yang suka marah-marah. Pertanyaannya katanya, seorang pemimpin yang suka marah-marah itu pencitraan atau tegas? Kira-kira. Saya jawab seperti ini. Nabi Muhammad 23 tahun diangkat menjadi seorang nabi, ya Bu. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Rasul itu berhasil menyampaikan ajaran Islam itu bukan karena ceramah, bukan karena sering naik mimbar, ya kan Bu? Bukan karena dia kaya atau miskin, tapi Rasulullah berhasil menyampaikan ajaran agama sampai hari ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, karena punya akhlak dan tingkah laku yang baik. Ya. Rasul itu tidak pernah marah. Marah kalau dia akidah atau agamanya dihina, baru dia perang, angkat tangan, angkat senjata. Makanya Rasul punya metode dakwah yasir wala tu'asir. Kalau sesuatu itu sesuatu itu mudah, jangan dipersulit. Itu satu. Kata almarhum Pak Zainuddin, dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek, ya kan? Dakwah itu mengajak manusia untuk kembali beriman kepada Allah, bukan menghina. Jadi kalau ada seorang pemimpin, ya Bu, yang datang misalnya kunjungan ke lapangan marah, kunjungan ke lapangan marah, itu bukan pemimpin, bukan akhlak sebagai seorang pemimpin. Bukan akhlak sebagai seorang pemimpin. Makanya harus banyak belajar membaca riwayat Rasul. Nabi Muhammad itu kenapa dia dicintai oleh umatnya sampai hari ini? Karena punya akhlak tingkah laku yang baik. Itulah kelebihannya Nabi. Kelebihan Rasul. Nah. Jadi yang kedua, kalau ibu ingin beribadah khusyuk, harus ada rasa syukur, bukan merasa bersyukur. Ada rasa syukur, bukan merasa bersyukur. Kalau kita ini beribadah kepada Allah, berbuat kepada Allah, beribadah kepada sesama manusia karena ada rasa syukur, ibu, rasa syukur itulah yang membuat hidup kita ini bahagia. Allah kasih sedikit nikmat, bersyukur. Allah kasih kita rezeki yang banyak, bersyukur. Kenapa? Kalau kita mampu bersyukur, kita akan menjadi pribadi yang tawadu. Dikasih dikit bersyukur, dikasih banyak tidak sombong. Ada rasa syukur. Nah, kenapa manusia itu banyak terjerumus? Karena mereka bukan merasa bersyukur, tapi bukan ada rasa syukur, tapi merasa bersyukur. Apa contohnya orang yang cuma merasa bersyukur? Apa contohnya, Bu? Orang yang merasa bersyukur. Jadi mereka itu berpikir, ya, bersyukur itu kalau dikasih nikmat dunia saja, punya pangkat, punya jabatan, harta banyak, baru bersyukur.
Itu pengertian syukur. Nah kemudian bagaimana lagi cara orang yang mengamalkan syukur itu dibagi dua. Pertama, ada orang yang bersyukur cuman sebatas lisan. Yang kedua, ada orang yang bersyukur itu lisannya berucap tapi dalam perbuatan dilaksanakan. Tapi kita ini kebanyakan bersyukurnya lisan. Dapat panen banyak, alhamdulillah, ya Bu. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Anak lulus masuk cari kerjaan, alhamdulillah. Tapi pelitnya minta ampun. Itu bersyukur lisan. Ya. Bersyukur yang baik itu lisannya mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Semakin banyak nikmat yang Allah kasih, semakin taat dia beribadah kepada Allah. Itu orang yang bersyukur. Makanya di sini dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 itu pengertiannya la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, aku tambah nikmat itu. Tapi barang siapa yang kufur, azabku sangat pedih. Jadi orang bersyukur ada dua. Ada yang bersyukur lisan, ada yang bersyukur lisan dan perbuatan. Nah semoga kita yang masuk kelompok kedua itu. Lisannya bersyukur, hatinya bersyukur, diamalkan di dalam perbuatan. Ya. Ya. Ada berapa ciri yang khusyuk? Yang ketiga, ciri orang beribadah khusyuk. Ciri orang yang beribadah khusyuk itu yang ketiga, ada rasa takut kepada Allah. Ada rasa takut. Bukan merasa takut. Kalau orang beribadah kepada Allah itu merasa takut kepada Allah, Ibu, makanya penjara itu banyak isinya. Coba Ibu lihat isi penjara itu. Ya. Ada bupati, ada mantan gubernur, ada mantan menteri, ya kan? Ada pengusaha. Orang bodoh apa orang pintar? Kira-kira orang pintar. Tapi apa yang menyebabkan mereka masuk di situ? Karena Allah sayang sebenarnya. Karena mereka beribadah kepada Allah itu ada apa? Merasa takut kepada Allah, bukan ada rasa takut. Merasa takut kepada Allah. Artinya, Ibu, orang yang beribadahnya cuma merasa takut kepada Allah itu, ya, beribadah itu setengah-setengah. Beribadah itu setengah-setengah. Kalau lagi miskin, ya tak Bu? Tiap malam bangun, sholat tahajud, ya Allah berikan kami rezeki melimpah, ya kan? Lagi miskin, rajin sholat berdoa sambil nangis. Tapi begitu doa dikabulkan oleh Allah, jadi anggota dewan, jadi pejabat, jadi pembisnis, uang banyak, mulai lupa kepada Allah. Jadi mereka beribadahnya karena merasa takut kepada Allah, bukan ada rasa takut. Kalau orang merasa takut beribadah kepada Allah itu ada rasa takut, Ibu, maka dia menjadikan hidupnya dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4 kalimat akhir, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dialah Allah selalu bersama kita di mana saja kita berada. Jadi orang yang beribadah merasa ada rasa takut kepada Allah itu, dia selalu menghadirkan Allah dalam hidupnya. Jadi pedagang pas nimbang beras, hadir Allah di situ. Tidak jadi dia nak ngurangi timbangan. Ya Bu? Misalnya dapat proyek bangun jalan, ketebalan jalan itu 30 cm. Ya dah Bu? Karena dia merasa Allah itu hadir, tidak galak dia nguranginya. Tapi kalau Allah tidak hadir, nah,
dikurangi. Ya, Bu. Itu yang menyebabkan kalau pertanyaannya kenapa misalnya orang melakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, karena Allah itu tidak hadir dalam hidupnya, dalam hatinya. Jadi orang yang beribadah ada rasa takut kepada Allah itu selalu di dalam hatinya menghadirkan Allah. Ya, Bu. Saat kerja Allah hadir, saat berdagang Allah hadir. Ya, dimanapun saja dia berada, Allah itu hadir. Yang keempat, ciri orang beribadah khusyuk, ada rasa istiqomah kepada Allah. Bukan merasa istiqomah, ada rasa. Nah, istiqomah itu apa pengertiannya? Istiqomah itu pengertiannya mantap, tidak terpengaruh, tidak mudah terpengaruh oleh bujuk rayu, ya Bu. Apalagi bujuk rayu yang bisa menyesatkan kehidupan kita dalam beribadah. Kalau dalam bahasa kerennya tidak mudah bergeming, ya. Ditawari ini karena bukan perbuatan yang halal, dia tidak mau. Jadi orang yang beribadah khusyuk kepada Allah itu tidak mudah terpengaruh. Kalau dia sudah berkata benar, tetap benar. Makanya dalam Quran surat Fatir ayat 32 insya Allah, yang pernah kita jelaskan ketika peringatan nuzulul Quran, ya, tentang 3 ciri orang yang mengamalkan Quran. Ada tiga ciri. Kita itu setelah belajar Quran, 3 ciri orang yang mengamalkannya. Pertama, faminhum zalimun linafsi, ada orang yang mengamalkan Quran kemudian dia zolim kepada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, ada orang yang belajar Al-Quran mencampur adukan yang hak dan yang batil. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, ada orang yang setelah belajar Al-Quran mereka istiqomah, berlomba-lomba mengajarkan Al-Quran itu, ya. Jadi orang yang beribadah khusyuk itu di dalam hati jiwanya itu punya sifat istiqomah. Istiqomah itu mantap, tidak mudah terpengaruh imannya oleh bujuk rayuan yang mampu menyesatkan dan menjauhkan dia kepada Allah. Kalau kita masih terpengaruh, betul lah Bu? Apa contoh terpengaruhnya? Nyalon anggota dewan takut tidak terpilih, jual kebun, jual rumah, beli suara, 1 orang 200, 1 orang 300. Itu bukan istiqomah. Tidak istiqomah karena tidak mempasrahkan diri itu kepada Allah. Ya, itu ciri orang yang beriman. Ayat yang ketiga, ciri orang yang beriman dalam Quran surat Al-Mu'minun, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri atau perbuatan atau perkataan yang tidak ada nilai berguna manfaatnya. Jadi orang yang beriman itu ciri yang ketiga, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang mampu menjaga lisannya dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Makanya balik ke tentang cerita pemimpin tadi yang mudah marah-marah tadi, ngomong kotor, ngomong jorok, ya kan? Orang beriman tidak. Kalau kembali kepada konteks ayat ini, tidak termasuk orang beriman. Orang yang beriman itu tidak pernah dia mengeluarkan kata yang kasar, tidak pernah dia mengeluarkan kata yang jorok, apalagi bahasa-bahasa yang memancing orang marah sehingga timbul perselisihan antar saudara. Ya Bu? Betul tak? Makanya ada perbedaan laki-laki dan perempuan.
laki-laki ini Bu, dosanya banyak di mata. Betul tak Pak? Banyak di mata dosanya. Melihat itu dosa, melihat yang indah dosa. Makanya laki-laki kalau dia bertobat nangis ngusuk mata. Betul tak? Tapi kalau wanita, perempuan, dosanya banyak di mulut, di lisan. Makanya kalau dia bertobat kena marah, bukan ngusuk mata nangis, tapi nutup mulut. Betul tak? Ya. Itu menurut pengamatan aku maksudnya Bu. Ya. Jadi kembali kepada konteks ayat ini, ciri orang yang beriman itu kata Allah, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang mampu menjaga lisannya dari perkataan ucapan yang tidak berguna. Ya Bu, tidak berguna. Lagilah apa gunanya marah-marah itu? Apakah akan mendatangkan keberkahan? Tidak. Justru akan melahirkan hubungan yang semula baik menjadi tidak baik. Kalau tali persaudaraan putus, ya kan? Atau tali persaudaraan bisa jahat, itu malah murka Allah. Makanya di hari kiamat dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, isnani la yanzurullah ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua kelompok manusia yang tidak Allah lihat di hari kiamat nanti. Nah bayangkan, di hari kiamat tidak Allah lihat. Siapa kelompok pertama? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Siapa lagi kelompok yang kedua? Wajarusu'i, seorang saudara yang jahat dengan saudaranya. Nah, bisa putus tali silaturahmi, bisa jahat dengan saudara, salah satu faktornya karena tidak mampu menjaga lisan. Ya, nah, tidak jadi masalah nak marah-marah itu, tapi lihat dulu permasalahannya apa. Paham tak Ibu yang saya maksud? Di kota sebelah itu lagi viral, baru dilantik beberapa minggu marah-marah dengan pejabat. Tidak, itu di kota sebelah maksudnya, bukan di OI. Ya. Jadi dalam ayat ini, ciri orang yang beriman, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, mampu menjaga lisannya dari perkataan yang tidak bermanfaat. Tidak pernah lisannya itu mengomong kotor. Rasulullah itu setiap kali keluar lisannya adalah Al-Quran. Lisannya Quran, akhlak dan tingkah lakunya Al-Quran Ibu. Makanya ada sebuah mahfuzat pepatah Arab mengatakan, as-sumtu hakimu wa qalilu fa'ilu, diam itu bijaksana, namun sedikit orang yang mengerjakannya. Itu pepatah Arab. Kalau pepatah kita apa? Diam itu emas. Ya Bu, diam itu mahal. Lihatlah orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, sama seperti emas dan sama seperti kaleng yang kosong. Orang yang tidak berilmu, tidak beriman itu seperti kaleng kosong Bu. Kapan diketek, kentang, banyaklah suara tapi dekati isi. Betul lah Bu? Tapi orang yang beriman, orang yang berilmu itu sama seperti emas. Ya Bu, coba Ibu lihat toko emas. Tak pernah ada iklan, ya kan? Beli 10 dapat 3, tidak ada. Diam tokonya, tapi mahal. Jadi jadikan pribadi Ibu itu sama seperti emas, diam tapi mahal. Ya, Ibu tahu berapa emas sekarang sesuku? Cuman jarak 2 bulan. Saya beli kemarin 9 satu suku, sekarang sudah berapa? Ya kan? Bayangkan. Jadi orang yang beriman itu sama seperti emas. Jadi dalam ayat ini
wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri orang yang beriman itu dia mampu menjaga lisannya dari perkataan yang tidak berguna. Karena lidah itu tidak bertulang, Ibu, ya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat yang hendak dicari? Susah. Kita banyak ribut, banyak putus persaudaraan, ya, banyak jahat dengan tetangga, bebala karena lisan. Jaga lisan itu. Kalau kata sahabat saya, dosen UIN ngomong, kita ngomong baik-baik orang belum tentu percaya, apalagi ngomong yang tidak baik. Sumbernya dari lisan, ya. Mulut ini memang sumbernya penyakit, Ibu. Penyakit dunia, penyakit diri kita sumbernya dari mulut. Makanan masuk lewat mulut, ya. Semua perkataan masuknya lewat mulut. Jadi semua sumber keberkahan hidup itu ada di mulut. Jaga lisan itu. Yang keempat, ciri orang beriman, wallazina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Nah, orang beriman itu cirinya tidak kikir, tidak pelit, dan dia tahu hak dan kewajiban. Ya, Bu? Makanya dalam ayat Al-Qur'an itu salah satunya aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Sebagian ulama tafsir menjelaskan, orang yang mengerjakan sholat tapi tidak mengeluarkan zakat, maka sholatnya tidak diterima. Atau orang yang membayar zakat tapi tidak sholat, orang yang tidak membayar zakat walaupun dia sholat, sholatnya tidak Allah terima. Atau dia sholat tapi tidak membayar zakat, juga tidak diterima. Kedua-duanya harus dikeluarkan dan ditunaikan, ya. Karena hidup kita ini, Ibu, semuanya ada zakat. Zakat fitrah, zakat mal, ya, termasuk zakat pekerjaan, zakat emas, semuanya ada zakat tanpa kita sadari. Nah, baru komponen zakat itu ada infak, ada sedekah. Kalau zakat pengertiannya mengeluarkan harta atau materi yang kita miliki dengan tujuan membersihkan apabila sudah sampai ukuran dan waktunya. Zakat fitrah ukurannya 2,5 kg beras. Waktunya sebelum khotib hari raya selesai menyampaikan khotbah. Zakat binatang, hewan ternak, baca lagi, ya. Kalau tidak salah 25 ekor sapi, maka zakatnya 1 sapi masih bujang wajib dikeluarkan. Ya, baca lagi. Atau kalau ibu tidak mau pusing, ya, Pak Ustadz, berapa banyak zakat yang harus kita keluarkan? 2,5% wajib kita keluarkan. Apa 0,25%? Kalau 100.000, kalau 1.000.000 baru 25.000 zakatnya. Jadi ngitungnya seperti itu aja. Kalau dapat rezeki 1 juta, 25.000 keluarkan zakat. Dapat 2 juta, 50.000. Jadi segala sesuatu kalau ibu pusing mau menghitungnya, misal dapat beras, dapat apa saja, sudah kalikan dengan nilai rupiah dulu lah. Berapa nilainya? Dalam 1 juta keluarkan 25.000. Besar dah 25.000. Dari 1 juta. Itu cara menghitungnya, ya. Supaya membersihkan harta dan jiwa. Itu zakat. Kemudian infak. Infak itu mengeluarkan harta yang kita miliki, ya, tidak terbatas ruang dan waktu, kapan saja boleh.
Makanya dalam Quran surat Ali Imran insya Allah ayat 132 kita sudah sering menyampaikan allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang mengeluarkan infak dan sedekah baik di waktu lapang maupun dalam keadaan sempit, artinya tidak terbatas, mau kecil mau besar tidak jadi masalah, yang penting ikhlas. Jadi kalau pertanyaan, Pak kami dapat rezeki 1 juta, berapa zakatnya? 0,25% ibu harus keluarkan, artinya 25.000. Kalau 100.000 berapa? 2.500. Nah, mudah kan ngitungnya. Betul. Mengeluarkan zakat. Kemudian ada sodakoh, zakat, infak, sodakoh. Kalau sodakoh mengeluarkan harta atau tidak berbentuk harta, materi atau non materi, itu harus kita keluarkan. Sodakoh. Misal sodakoh, ibu lagi jalan ada kayu tumbang dipinggirkan, itu sodakoh. Ada duri di jalan, ada beling, pecahan kaca, kita pinggirkan, itu sodakoh. Ya. Jadi jangan cuman sebatas kita menerjemahkan kita berzakat, berinfak dan bersedekah itu hanya dalam bentuk mengeluarkan harta, tidak. Kalau cuman dimaknai mengeluarkan harta, maka orang-orang miskin tidak mampu berzakat dan berinfak atau sedekah. Ya. Ibu baca Quran, dihadiahkan, mengirimkan untuk orang tua yang meninggal, misalnya untuk saudara yang sedang menuntut ilmu, kukirimkan bacaan suratul Yasin, suratul Fatihah untuk tetangga yang sedang sakit, itu sedekah. Jadi jangan dibatasi harus mengeluarkan harta saja, tidak. Sampai ajaran Islam itu wajibnya kita berzakat, bersedekah dan berinfak. Sedekah itu senyum pun sudah ibadah. Sedekah. Mudah tak senyum? Senyum itu infak, sedekah, Bu. Ibadah. Tapi satu syarat, harus punya teman. Senyum itu sedekah, ibadah, tapi syaratnya harus punya teman. Betul tak? Iya. Ya. Kalau ibu senyum sendiri, itu bukan sedekah. Ya. Senyum itu harus ada syaratnya, paling tidak ada teman, baru dinamakan sedekah. Tapi kalau senyum sendirian, ketawa sendirian, nah, itu paling kirim ke rumah sakit jiwa. Ya. Dah, ciri yang kelima orang beriman, wallazina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Nah, kemaluan itu luas makna dan pengertiannya. Kalau laki-laki menjaga kehormatan dirinya, kalau perempuan menjaga kehormatan dirinya. Kalau sudah berkeluarga dalam rumah tangga, menjaga aib-aib rumah tangganya, menjaga nama baik saudaranya, itu menjaga kemaluan. Ya. Apalagi ibu-ibu orang tua, menjaga anak perempuan itu susah dibanding menjaga anak laki-laki. Hati-hati. Jadi salah satu ciri orang yang beriman yang kelima, wallazina hum li furujihim hafizun, mereka mampu menjaga kemaluannya. Ya. Kemaluannya. Nah, kalau kita punya anak, artinya ini bagian tugas tanggung orang tua, menjaga anak laki-lakinya, menjaga anak perempuannya supaya terhindar dari perbuatan maksiat dan zina. Ya, Bu. Makanya seringkali banyak orang yang bertanya, Ustadz,
Anak kami, keponakan kami pacaran jalan kemana-mana dia sama pacarnya. Siang malam jalan, ya dan tak keruan lagi pokok setiap hari jalan. Kalau pan sudah cukup umur sudah nikah kan lah daripada buat maksiat. Ya bu? Iya, nak nunggu apa? Makanya orang yang mampu menjaga kemaluan, harga dan martabat diri dan keluarganya itu bagian dari orang yang beriman. Apalagi anak-anak sekarang ibu, zaman canggih setan gepeng ini, bahaya ini sebut setan gepeng ini. Apa baik dibuka ada di situ. Betul tak bu? Kalau dulu kita tahun 70-an, tahun 80-an ibu-ibu masih bujang gadis dulu, pacarannya seperti apa pak? Datang ke rumah-rumah kan? Wong sedekah ngumpul. Kapan malam minggu datang? Jam 8, jam 9 pakai lampu strongkeng, lampu minyak itu kan. Kapanlah jam 8, jam 9 kalau bapaknya sudah matikan lampu itulah ngusir, nyuruh balik. Tidak lagi. Zaman sekarang budaya itu sudah hilang karena kemajuan teknologi modern. Anak-anak kita tidak lagi kirim surat I love you pakai kilat khusus kantor pos, tidak lagi bu. Sudah pakai PC, sudah pakai TikTok, sudah pakai FB, sudah pakai WA dia. Nah, menjaga itu sulit sekarang itu. Ya. Sulit jagonya, Bu. Coba Ibu renungkan. Anak kita punya HP sekarang, punya HP Android. Itu sama seperti menyekolahkan anak kuliah biayanya. Betul tak, Bu? Tidak cukup paket itu mungkin 100.000 sebulan. Tidak cukup. Tidak cukup. Berat kita jaganya. Punya aku ini bu, Pipo. Masih memori rendah. Lah pecah pula kaconya. Setiap kali anak aku balik liburan panjang minta belikan baru. Tapi karena kita motivasi nanti selesaikan dulu sekolahnya di Gontor. Nanti saya belikan HP-nya. Nanti kata kita, ini warisan punya anak. Kita belikan baru, kakek yang buruknya balik ke kita. Pas balik kemarin mau minta beli lagi yang memorinya besar. Aku lihatkan HP ini, kacanya udah besar, kaconya lah pecah, bekas punya warisan anak. Masih. Tapi karena zaman sekarang itu sudah canggih, kita tidak bisa lagi ibu. Justru orang yang tidak menguasai teknologi, tidak belajar dengan teknologi, kita ketinggalan. Nah, tapi untuk mengontrol anak-anak kita supaya menjaga kemaluan dan kemuliaan harga dirinya, ini yang sulit. Betul tak, Bu? Dari tahun ke tahun, teknologi itu semakin canggih maju. Dari semua aspek, contoh pakaian, baju. Ibu-ibu dulu coba ingat tahun 60 tahun 70-an baju ibu-ibu itu kan sederhana, rapi. Pakai baju lengannya batas ini, ya Bu ya? Anak-anak pemudi kita itu. Ya Nenek. Itu tahun 80-an. Maju lagi karena kecanggihan teknologi, naik lagi putus batas ini lengannya kan. Tahun 2000 teknologi canggih, naik lagi putus talinya tinggal bebeha di sini. Zaman sekarang coba lihat Ibu. Tahun 2024, 2025, anak-anak pemudi kita itu ya tidak mencerminkan berakhlak lagi. Makanya mohon maaf saya seringkali kalau ditelepon, Ustadz hari Minggu ada waktu tidak? Kenapa? Bisa tak kasih ceramah di tempat orang yang sedang pernikahan? Saya selalu nolak. Kenapa coba? Kiai tadi diundang datang duluan, duduk di depan acara siang. Artis biduan itu di depan cuman pakai keset di sini. Ngapa dak nampar rai? Tidak. Iya. Betul lah Bu? Kadang-kadang kita mikir biduan-biduan dan saudara-saudara kita yang hobi nyanyi, ya kan? Di tempat-tempat orang hajatan itu, apa tidak sebaiknya pakai baju yang bagus-bagus? Ini sengaja nih yang dibuka, pakai rok ketat, baju ketat, sepan ketat, bingung Ustadz Bu.
Betul tak Pak? Bingung. Nak tidur, pakai rok ketat, baju ketat, sepan ketat, bingung. Nah, kita tadi pas nak undangan ngisi acara hikmah perkawinan Bu ya, kami ustadz ini dulu, kapan nak ngasih materi tentang hikmah perkawinan itu semalaman belajar. Tapi begitu sampai di situ duduk di bagian depan sekali, ditampar wajah kita dengan hal-hal itu, hilang hafalan tadi Bu. Hilang. Apa tidak bisa nyanyi itu misalnya pakai baju seperti Nur Siti Nurhaliza, ya kan? Atau seperti Elvi Sukaisi. Banyak kan yang bagus yang bisa kita contoh. Betul tak? Betul tak? Ini pakai baju yang nak saat kita mau tidur. Nah, inilah tidak mampu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Apa faktornya? Karena orang tua tidak mengajarkan iman, tidak mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya. Makanya ciri orang yang beriman kata Allah, wallazina hum li furujihim hafizun, mampu menjaga kemaluannya. Luas kemaluan itu. Apalagi ibu, anak-anak perempuan itu kalau belum menikah masih tanggung jawab orang tua, terutama tanggung jawab ayah dan ibu. Ya, makanya ibu kalau ada acara anak nikahan, tidak usah ngundang aku acara ngasih tausiah, pasti saya tolak. Ya, saya tidak pernah menghadiri acara hal-hal itu. Tapi kalau majelis, insya Allah. Kita dari rumah pakai baju gamis, bersorban, lah digosok rapi, ya kan? Duduk di kursi depan, nyanyi di panggung, terlihat. Betul tak? Nah, ketika seperti itu, dulu 3 tahun yang lalu saya ceramah di Kabupaten Banyuasin, ada jamaah itu yang nanya seperti ini, Ustadz, apa hukumnya melihat wanita yang pakai baju seksi? Apa hukumnya? Tidak pernah kita sampaikan. Ya kan? Kalau kita melihat wanita yang seksi itu apa hukumnya? Saya jawab hukumnya ada 2. Ada hukum melihat dan ada hukum kelihatan. Itu beda. Kalau hukumnya melihat artinya ada unsur sengaja, ada niat, maka hukumnya haram, dosa. Tapi kalau kelihatan itu rezeki, Bu. Betul kan? Namanya kelihatan. Lagi duduk depan rumah ngobrol sama kawan-kawan, ngopi, tiba-tiba lewat cewek cantik seksi, itu namanya kelihatan, rezeki. Betul kan? Betul. Kapan rezekinya? Pada saat melihat pertama kali sekali, itu rezeki. Tapi kalau melihat astagfirullahaladzim, kemudian lihat lagi, nah itu bukan rezeki, sudah haram. Ya. Coba ibu analisa itu. Dan kita punya tanggung jawab sebagai seorang muslim untuk mengajak manusia itu kepada perbuatan yang ma'ruf dan perbuatan yang munkar. Bagaimana cara memulainya ini ada pada diri kita. Misalkan nanti ibu mengawinkan anak, punya hajatan nikah atau hajatan apapun di rumah, ngundang organ ya Bu, pesan dengan yang punya organ, kami mau ada biduan tapi pakai baju yang islami. Kasih syarat. Tapi kalau ibu mengundang acara, apalagi acara marhaban, acara syukuran, minta doa supaya anaknya tadi soleh dan soleha, supaya sehat dan cerdas, tapi diisi dengan perbuatan-perbuatan yang model itu, jauh doa itu mau dikabulkan. Ya, sanggup dah ibu kira-kira kalau ngawinkan anak, ngundang artis atau ngundang biduan, ibu kasih syarat, pakai baju yang seksi atau pakai baju yang islami, berani tidak ibu? Tapi kalau ibu yang punya hajatan, kemudian ibu yang membolehkan pakai baju yang seperti itu, artinya sama saja ibu mengundang kemaksiatan, dosa hukumnya. Ada dari sini? Rasanya belum lama ya.
belum lama kemarin. Aku kemarin nak balik cak mano ni gambarannya. Untung beda disuruh ceramah, disuruh ceramah nak parah kemarin. Parah, ya, parah. Ya, parah. Tahu deh. Ya, parah. Parah. Rasanya kemarin pakai baju mau tidur. Ada. Tuh, ya. Dah, itu untuk kita PR kita semuanya ke depannya. Yang keenam ciri orang beriman, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal. Maksudnya terutama untuk ibu, ya, untuk bapak, Nabi itu seperti ini. Ini bapak-bapak yang banyak nih. Apabila kalian sedang berada di luar rumah, ini untuk laki-laki. Misalnya jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke tempat pesta, melihat wanita-wanita yang seksi, ya Bu, kemudian mengundang nafsu birahi, apa kata Nabi? Fa'ajabathu falyati asluhu, cepat-cepatlah balik ke rumah, temui istrimu. Itu obatnya. Itu obatnya, Pak. Tahu nih, ya? Ini untuk seorang suami. Apabila kalian itu misalnya di luar melihat seorang wanita yang seksi, wanita yang cantik, kemudian tergoda, timbul rangsangan syahwat, ya? Apa kata Rasul? Fa'ajabathu falyati asluhu, cepatlah balik ke rumah, temui istrimu. Itu maksud. Paham tak maksudnya? Tahu. Jangan nemui istri wong. Ya. Jadi, itu ya. Yang ketujuh ciri orang yang beriman, famani batagha wara azalika faulaika humul adun. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Kalimatnya melampaui batas. Kalaulah melampaui batas itu, Bu, artinya manusia itu tidak pacak lagi diarah ke. Contoh tadi kata Nabi, barang siapa kalau di luar melihat wanita yang seksi dan cantik yang menggoda kamu, cepat-cepatlah balik ke rumah, temui istrimu. Itu obat. Tapi kita justru melampiaskannya kepada istri orang lain, kepada wanita yang bukan muhrimnya. Itulah disebut orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu sudah apa ya? Kalau kerupuk panggang itu yang kecil bentet itu nah. Itu melampaui batas itu namanya. Bentet. Bantat. Kalau manusia lah bantatnya. Ya. Itu ciri orang yang beriman. Kemudian ayat yang ke-8, ciri orang yang beriman, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janjinya. Jadi orang yang beriman itu mampu menjaga amanat dan mampu menjaga janji. Ya Bu. Makanya saya kalau membaca ayat ini ingat nasihat Imam Al-Ghazali. Nasihat Imam Al-Ghazali cuma ada 4. Pertama, kata Imam Al-Ghazali nanya kepada muridnya, apa yang paling dekat dalam hidup ini? Apa yang paling dekat? Apa yang paling dekat? Kematian. Kenapa dikatakan mati itu paling dekat? Karena sampai hari ini kita tidak tahu kapan kita akan mati. Bisa jadi malam nanti, bisa nanti besok, ya kita tidak pernah tahu. Lalu pertanyaan kedua Imam Al-Ghazali, kalau tadi paling dekat, yang kedua, apa yang paling jauh dalam hidup ini? Apa yang paling jauh?
masa lalu. Masa lalu yang tidak akan terulang 2 kali. Makanya di dalam hadis Nabi tentang Ramadan, bu'dun, celaka seorang hamba. Man adraka Ramadan lam yufar lahu. Celaka seorang hamba apabila masuk bulan suci Ramadan, lalu bulan Ramadan selesai tapi tidak mendapat ampunan Allah, celaka. Ya, celaka. Jadi sesuatu yang paling jauh itu sesuatu yang tidak akan terulang 2 kali. Artinya kalau bulan kemarin ibu tidak berpuasa sungguh-sungguh, ya, tidak memanfaatkan Ramadan dengan maksimal, tidak mendapat ampunan Allah, kita termasuk manusia yang celaka. Karena belum tentu kita bertemu Ramadan tahun depan. Ya. Yang ketiga, nasihat Imam Al-Ghazali, apa yang paling berat dalam hidup ini? Nah, ini berkaitan dengan ayat ini tadi. Ayat ini tadi, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang yang beriman itu diantaranya orang-orang yang memelihara amanah, ya, dan orang-orang yang menjaga janji-janjinya. Nah, masuk ke sini. Apa yang paling berat kata Imam Al-Ghazali? Yang paling berat itu adalah menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pejabat, ya. Jadi Bu, hati-hati. Jadi kepala desa itu jadi pejabat. Pejabat itu banyak amanah, banyak janji yang harus dipenuhi. Berat, Bu. Makanya kalau pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pertama kali mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat nanti. Ya, menjaga amanah dan janji itu berat. Coba lihat. Mungkin saya katakan, kita itu ibu, kalau belum punya, doanya panjang. Siang malam nangis berdoa kepada Allah. Kalau belum punya dan belum mendapatkan sesuatu, ya Allah, kalau aku lulus nanti, aku akan cak ini. Apalagi anggota dewan. Coba lihatlah kapan dia kampanye. Ya dah. Kapan dia kampanye banyak janjinya, Bu. Bahkan ngamalkan ayat kursi, banyak nih janjinya. Dapat kursi lupa dengan ayat tadi. Tidak, Bu. Orang yang mampu menjaga amanah, orang yang menjaga janji-janjinya, itu termasuk bagian dari orang yang beriman. Orang yang beriman. Jam 3. Sedikit lagi ya, sampai berapa ini? Yang ke-9, wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara sembayangnya. Kalau tadi sholat yang khusyuk, ayat nomor 2. Ini memelihara sholat. Orang yang memelihara sholat itu artinya orang yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya, kemudian menjaganya. Kalau tidak pernah sholat, apa yang tidak dijaga? Apa yang dijago tidak pernah sholat? Makanya kalau kita cerita peristiwa Isra dan Mi'raj, asal mula sholat 50 waktu jadi 5 waktu itu, kita harus bersyukur. Umat Islam itu, Bu, harus pandai bersyukur. Jarak Mekah dengan Indralaya itu jauh, kan? Umat Islam itu tetap harus bersyukur dengan ajaran Rasul. Diperintahkan sholat, harus bersyukur. Nah, kita ini sudah kelebihan banyak syukurnya, Bu. Ada orang yang bersyukur dapat warisan sholat cuman setahun 2 kali. Ada sholatnya cuman Idul Fitri, Idul Adha. Ada orang itu yang dapat warisan sholat sehari cuman 2 kali, Isya dan Maghrib. Ada, Bu. Ada orang itu yang dapat warisan sholat sehari semalam 5 waktu. Nah, dalam ayat ini, siapa orang yang beriman? Adalah orang yang mampu menjaga sembahyangnya. Tidak hanya menjaga sholatnya, tapi mampu mengamalkan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Aqimis sholah wa atuz zakah. Sholat dikerjakan, zakat dikeluarkan.
Aqimis sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat dikerjakan tapi dia mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, kita teruskan sampai ayat 11. Ayat ke-10, ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang akan mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi dalam ayat ini, surat ini, Ibu, kalau kita baca ayat ke-11 ini, kalau Ibu dan Bapak mampu mengamalkan ayat kedua sampai ayat ke-10, maka apa janji Allah di sini? Kita akan diwarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun, kekal tinggal di dalamnya selama-lamanya. Mudah kan? Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini kita tanya jawab. Ya. Ada yang tanyakan, silakan Ibu. Kalimatnya tadi kan tidak dilihat oleh Allah. Tidak dilihat oleh Allah. Apa? Apa yang dilihat di situ yang tidak dilihat oleh Allah? Apa, Pak? Yang ayat tadi yang tidak dilihat oleh Allah tadi. Pertanyaannya apa ini? Tadi kan ada masalah dua tadi yang tidak dilihat oleh Allah tadi, perbuatan apa itu? Oh. Yang tidak dilihat oleh Allah. Masalah dua Lali ya. Apa yang ada di situ dia? Apa memang tidak di situ? Allah Ta'ala ya, tidak dilihat Allah. Kita kan di hari kiamat itu mengharap dapat ampunan dan dapat surga Allah. Tapi bagaimana harus mendapatkan ampunan dan surga Allah kalau Allah saja tidak mau melihat kita? Nah itu kan kalimatnya. Ibu kalau tidak dilihat laki siapa mana kira-kira? Apalagi tidak tunjuk duit. Ada kan? Mau ke kopi dak galak, nyuci ke baju dak galak. Ini kita di hari kiamat berharap ampunan Allah, berharap dapat surganya Allah, tapi jangan cuma dapat itu, dilihat saja kita tidak oleh Allah. Apa yang menyebabkan kita tadi tidak dilihat? Apa tadi, Bu? Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, isnani la yanzurullah ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua kelompok manusia yang tidak Allah lihat di hari kiamat. Nah, ada dua. Siapa dua kelompok ini? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi dan persaudaraan. Yang kedua, wajarusu'i, seseorang yang jahat kepada saudaranya. Nah itu Pak, dua kelompok itu. Jahat itu luas ya Bu. Ini kena penyakit hati jahat itu. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu jahat. Memfitnah, menghibah, menggunjing, mencaci maki, ya kan? Itu bagian-bagian daripada jahat kepada saudaranya. Jadi dua kelompok manusia itu tidak Allah lihat. Pertama memutuskan silaturahmi, kedua jahat kepada saudara. Ya Pak ya. Bis? Kalau nak bertobat kembali kepada pelajaran akidah kita. Barang siapa kata Allah yang berdosa atau melakukan kesalahan kepadaku, cukup dibalas dengan tobat. Salat tobat kepada Allah. Tapi kalau kita ini punya salah kepada manusia, Allah itu tidak akan menerima tobat kita sebelum kita minta maaf kepada manusia itu. Ya Bu? Itu ajaran Islam. Jadi makanya momentum hari raya Idul Fitri itu nuansanya memperbaiki
Pertama, memperbaiki persaudaraan yang putus tadi. Yang kedua, mengikat tali silaturahmi supaya tidak saling menjahatkan. Itulah nuansa Idul Fitri. Kita sanjo dari rumah ke rumah, hari raya itu bersalaman, bermaaf-maafan, itu tujuannya. Ya, perbaiki. Ya. Ada silaturahmi, ada silaturahim. Silaturahmi itu dengan saudara yang tidak ada tali darah. Apa? Tidak sedarah ya. Ya. Keluarga atau orang lain. Ya. Dari silaturahmi itu ya, antar seagama, antar umat beragama maupun antar umat agama dengan pemerintah. Artinya orang-orang yang tidak ada hubungan darah atau orang-orang yang seakidah atau tidak seakidah dengan kita tetap harus dijaga silaturahminya itu. Kemudian ada istilah silaturahim. Silaturahim itu artinya menjaga hubungan yang baik dengan saudara yang ada hubungan darah. Makanya saya memberi istilah silaturahmi dan silaturahim. Ya. Itu pengertiannya. Namanya serahim. Rahim, satu keturunan darah. Silaturahmi, tali persaudaraan. Ya. Bis? Ya. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ibu atas semua kesempatan dan perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dalam kegiatan sore ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iya bi nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi amma wa yukafi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi jalali wajhika karim wa ajli sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habibna lana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rafa'atan al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Qul ya muslimina wa muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum. Demikianlah acara kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk acara selanjutnya insyaallah 2 minggu lagi akan bertemu lagi. Dari saya sebagai pembawa acara mohon maaf mungkin ada salah kata dan keliruan, dan marilah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.